fardu yang 5 itu rukun daripada salat. Tidak sah orang yang salat fardu tanpa udzur dia melakukannya dalam keadaan duduk, apalagi berbaring. Badan sehat, naik gunung Semeru, ya, mudah-mudahan mereka semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Gunung Merapi, gunung-gunung yang lain kuat, tapi pas sholat duduk. Nggak sah kalau badannya masih sehat. Kenapa? Karena berdiri dalam melakukan sholat fardu itu hukumnya rukun dan tidak boleh ditinggalkan. Tidak sah sholatnya orang yang mampu berdiri untuk sholat fardu kemudian dia melakukannya dengan duduk. Kalaupun yang nggak kuat sama sekali, kalau bisa minimal pas takbiratul ihramnya dia berdiri. Setelah itu kalau nggak kuat lanjut dengan duduk. Wa huwa wajibun bil kitab was sunnah wal ijma' liman qadara alaihi. Hukumnya apa? Hukumnya wajib, rukun daripada rukun salat. Berdasarkan apa? Bil kitab was sunnah wal ijma'. Berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran, berdasarkan sunnah-sunnah Rasulullah baik qauliyah atau fi'liyah, berdasarkan dengan ijma' para ulama. Bagi siapa? Bagi siapapun yang mampu melaksanakan sholat itu dalam keadaan berdiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Jagalah sholat-sholat kalian, terutama sholat yang pertengahan. Apa itu sholat pertengahan? Sholat asar. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kamu. Ini perintah Allah dalam Al-Quran ketika melaksanakan sholat yang fardu. Apa? Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdiri ketika kita melaksanakan sholat fardu. Ini dalilnya dan kita ambil dari Alkitab atau dari Al-Quran. Yang kedua, ada dalil dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Imran bin Husain qala kanat bi bawasir fasalatu Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anis shalah. Dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang salat. Dia berkata, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Shalli qa'iman, fa in lam tastati' fa qa'idan, fa in lam tastati' fa 'ala janbin." Shalli qa'iman, salatlah kamu dengan berdiri. Mau sakit atau enggak sakit, kalau masih bisa berdiri, salatlah kamu yang fardu dalam keadaan berdiri. Boleh tidak berdiri dengan apa? Fa in lam tastati' fa qa'idan. Kalau benar-benar sudah tidak mampu untuk berdiri, maka salatlah dengan duduk. Kalau tidak mampu dengan duduk, maka salatlah dengan berbaring. Hadis riwayat Imam Bukhari. Wa 'ala hadza ittafaqat kalimatul ulama, dan atas dasar inilah para ulama semua berittifaq. Kama ittafaqu 'ala istihbab tafriqil qadamaini athna'ahu. Mereka berittifaq, berijma', bersepakat semuanya bahwa apa? Bahwa salat dalam keadaan berdiri itu hukumnya wajib bagi yang mampu. Sebagaimana mereka sepakat bahwa merenggangkan kaki ketika berdiri hukumnya sunnah. Ya. Jadi kaki harus renggang, tapi enggak lebar-lebar banget juga. Ya, jangan lebih lebar daripada pundak. Ya, kaki itu kalau sholat dilebarkan, iya, direnggangkan, benar. Tapi jangan lebih lebar daripada pundak kita. Ukurannya nanti di pundak, jatahnya itu di pundak. Jangan lebih lebar dari
salat fardu itu hukumnya wajib, termasuk rukun-rukun salat, maka bagaimana berdiri dalam salat sunnah? Misalnya tadi qobliyah, ba'diyah, atau tahiyat masjid dan lain sebagainya, salat-salat sunnah, atau tahajud atau duha. Apakah berdiri juga menjadi wajib dalam salat-salat sunnah? Amman naflu, sedangkan salat-salat sunnah, fa innahu yajuzu ay yusalliya min qu'udin ma'al qudrati 'ala al-qiyam. Sesungguhnya salat-salat sunnah itu diperbolehkan, bukan disunnahkan ya. Ini jangan salah arti. Diperbolehkan untuk sholat sunnah dalam keadaan duduk walaupun dia mampu berdiri. Diperbolehkan sholat sunnah dengan cara duduk walaupun dia mampu berdiri. Tapi ada istisna. Tetapi anna thawab al-qa'imi atammu min thawabil qa'id. Tapi pahala bagi orang yang sholat dengan berdiri lebih sempurna dibandingkan orang yang melakukan sholat sunnah dengan duduk. Fa'an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, telah diriwayatkan dari Abdullah putra Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, dia berkata, haddatsu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, aku telah berbicara kepada Rasulullah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa? Salatul rajuli qa'idan nisfus shalah. Salatnya seorang laki-laki dalam keadaan duduk itu pahalanya setengah. Yang sunnah ya. Yang sunnah. Salatnya yang salat sunnah tapi caranya duduk enggak berdiri, itu dianggap cuma setengah salat. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi ada dua. Kalau salatnya fardu wajib berdiri bagi yang mampu. Kalau salatnya sunnah diperbolehkan duduk tapi berdiri jauh lebih sempurna pahalanya. Al-'ajzu 'anil qiyam fil fard. Untuk orang yang tidak mampu berdiri dalam salat fard, wa man 'ajiza 'anil qiyam fil fard shalla 'ala hasbi qudratihi. Siapa saja yang tidak mampu untuk melaksanakan salat fardu berdiri, maka dia sholat fardu sesuai dengan kemampuannya. Mampu berdiri, tidak mampu berdiri, duduk. Tidak mampu duduk, berbaring ya. Tidak mampu dengan berbaring ya, tetap saja sholat dengan isyarah mata. Kalau tak mampu juga sholat ya, sholat. Wala yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dan Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seseorang kecuali dengan kewajiban yang sesuai dengan kemampuannya. Walau ajruhu kamilan ghairu manqus. Bagi orang yang karena sakit tidak mampu berdiri, maka salatnya duduk atau salatnya berbaring, pahalanya tetap sempurna dan tidak dikurangi sedikit pun. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza maridal 'abdu aw safara kataballahu lahu ma kana ya'malu wa huwa sahihun muqim." Apabila seorang hamba sakit atau dia safar, karena dia sakit atau safar, dia tidak bisa melakukan salat sebagaimana dia dalam keadaan sehat atau mungkin, maka siapapun yang safar atau sakit, mereka akan mendapatkan pahala sebagaimana mereka sholat sehat dan mukim. Kalau sehat dan mukimnya sholatnya sempurna, maka di saat safar dan sakit mereka mendapatkan pahala yang sempurna, walaupun tidak dilakukan dengan sempurna karena safarnya atau karena sakit. Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Ini rukun yang ketiga dari sholat, al-qiyam, berdiri ketika
salat fardu. Yang keempat, qiraatul Fatihati fi kulli raka'atin min raka'atil fardhi wan nafli. Membaca surat Al-Fatihah di dalam setiap rakaat, baik salat fardu atau salat sunnah. Kalau tadi berdiri itu fardunya, rukun yang menjadi rukun di salat-salat yang fardu saja. Salat sunnah enggak jadi rukun, tapi membaca surat Al-Fatihah dia menjadi rukun. Di mana? Di salat sunnah ataupun di salat fardu. Kalau berdiri tadi boleh ditinggalkan pas salat sunnah, ini Al-Fatihah enggak boleh. Sunnah atau wajib dua-duanya harus baca surat Al-Fatihah. Qad sahhatil ahadits fi iftiradi qiraatil Fatihah fi kulli raka'ah. Telah sahih hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang kewajiban membaca surat Al-Fatihah dalam setiap rakaat salat. Madamatil ahadits fi dzalika sahihah sarihah fala majala lil khilaf wala mawdi'a lahu wa nahnu nadhkuruha fi ma yali. Karena hadis-hadisnya sudah sahih dan banyak sekali yang menjelaskan tentang kewajiban untuk membaca Al-Fatihah di dalam setiap rakaat salat, maka tidak ada tempat untuk berdebat tentang apakah dia menjadi fardu atau bukan. Tidak ada perdebatan di dalam hal ini. Tidak ada tempat untuk menerima perdebatan apakah membaca Al-Fatihah itu wajib atau sunnah dalam sholat. Sebagian dari hadis-hadis itu, yang pertama Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak salat orang yang tidak baca Al-Fatihah. Terjemahan ringannya, tidak dianggap sholat orang yang sholatnya nggak baca Fatihah. Rukun Fatihah ini sama dengan rukun wukuf kalau dalam haji. Ya. Al-Hajju Arafah. Kalau hadisnya Al-Hajju Arafah, bukan berarti haji cuma Arafah doang. Tetap tawafnya, ya kan? Tetap sa'yinya. Cuma rukun terpenting daripada haji itu Arafah. Sama dengan sholat. La sholat liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak dianggap sholat orang yang sholatnya kagak pakai baca Al-Fatihah. Rawahul jamaah, yang riwayatnya jamaah rame-rame, keroyokan. Hadis yang kedua, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an. Barang siapa yang salat satu salat, barang siapa yang mendirikan satu salat, tapi dia tidak membaca di dalamnya Ummul Quran, yaitu surat Al-Fatihah, wa fi riwayatin bi Fatihatil kitab. Kemudian dia tidak membaca Fatihah, Al-Fatihah, fahiya khidaj, maka salatnya itu cacat. Ada yang menyebutkan cacat di sini, tidak diterima. Hiya khidajun ghairu tamam, enggak sempurna salatnya. Nah, nanti ini kalau di mazhab Abu Hanifah ini yang jadi jalan masuk untuk menyebutkan, kalau dalam mazhab Imam Abu Hanifah ya, dalam mazhab Imam Abu Hanifah Al-Fatihah itu enggak 3 ayat saja cukup. Kalau kita, tapi itu enggak dilakukan, enggak diamalkan dalam mazhab mereka. Tetap dibaca Al-Fatihah secara sempurna. Rawahu Ahmad wa Syaikhan, hadis riwayat Imam Ahmad dan Syaikhan. Hadis yang ketiga, wa anhu qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tajzi'u salatan la yuqra'u fiha bi Fatihah
tidak akan mendapatkan balasan atau tidak dianggap sah sholat orang apa yang tidak membaca Al-Fatihah. Banyak lagi hadisnya. Hadis ke-4 sama, hadis ke-5 juga sama. Apa maksud sama? Kontennya sebenarnya sama, beda redaksi aja sedikit-sedikit. Ya. Kita lanjut. Ada masalah tentang Al-Basmalah. Nah, di dalam Al-Fatihah ini selalu yang jadi pembahasan tentang Basmalah. Apakah dia termasuk ayat ataukah dia tidak termasuk ayat, baik dari Bismillah ataupun di awal-awal surat yang lain. Ya. Di surat Al-Baqarah di atasnya ada Bismillah. Ada. Surat Ali Imran dimulai dengan Bismillah. Apakah dia termasuk ayat ataukah dia ayat di surat Al-Fatihah saja? Maka ini juga menjadi bahasan. Kenapa? Karena hadis yang awal tadi, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, tidak dianggap sholat orang yang tidak membaca Al-Fatihah secara sempurna. Jadi kalau ditinggalkan Al-Basmalah, bagi yang menyatakan kalau itu ayat Al-Quran, gak sah sholatnya, karena ditinggalkan satu ayat dari Al-Fatihah. Tapi yang menyatakan kalau itu bukan termasuk ayat, maka mereka menyatakan sah sholatnya orang yang gak baca Bismillah ketika dia baca Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, maka di sini pembahasannya tentang Al-Basmalah. Pertama, ittafaqal ulama. Ini buka dengan ittifaq. Sepakat seluruh ulama ala anna al-basmalah ba'du ayatin fi suratin Naml, bahwa Bismillah itu adalah sebagian ayat dari surat An-Naml. Itu sudah sepakat. Sepakat semuanya di dalam surat An-Naml berkisah tentang Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis, ya. Ada yang nyebutnya Balqis, Ratu Bilqis. Innahu min Sulaiman, innahu bismillahirrahmanirrahim. Nah, bismillah itu semua sepakat itu adalah bagian daripada ayat Al-Quran yang ada di dalam surat An-Naml. Ini yang sepakat. Waqtalafu fil basmalah al-waqi'ah fi awwalis suwar ila thalathati madhahib masyhuratin. Tapi mereka berikhtilaf, berbeda pendapat tentang basmalah. Tentang basmalah di mana? Bismillah yang ada di awal surat. Di awal surat Al-Fatihah, di awal surat Al-Baqarah, di awal surat Ali Imran sampai di awal surat An-Nas. Ini yang mereka berbeda pendapat. Perbedaan pendapat besar ini terbagi kepada 3 perbedaan. Yang pertama, annaha ayatun minal Fatihah wa min kulli suratin. Nah, yang pertama, pendapat yang pertama bahwa al-basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim ini adalah ayat di dalam Al-Fatihah maupun di dalam surat-surat yang lain. Dia termasuk ayat dalam surat Al-Fatihah sehingga dia wajib dibaca ketika membaca surat Al-Fatihah. Kenapa? Karena dia termasuk dalam hadis la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak dianggap sholat orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Dan Bismillah termasuk bagian dari surat Al-Fatihah itu. Dia masuk bagian salah satu ayat daripada surat Al-Fatihah, dan dia juga ayat di surat-surat yang lain. Di Al-Baqarah dia masuk. Kalau menurut pendapat ini, Al-Baqarah ini mulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Ali Imran itu Bismillahirrahmanirrahim, dan selanjutnya sampai An-Nas kecuali surat Baqarah. Kemudian wa ala hadza fa qira'atuha wajibatun fil Fatihah. Berdasarkan ini maka hukumnya membaca al-basmalah di dalam setiap rakaat salat itu hukumnya wajib. Wa hukmuha hukmul Fatihah fis sirri wa
dan hukum membacanya seperti hukum membaca Al-Fatihah di dalam apa? Dalam sholat yang sir atau dalam sholat yang jahar. Sholat yang sir apa? Sholat zuhur, asar, dan sholat zuhur dan asar. Sholat yang harus jahar, sholat subuh, maghrib, isya. Maka berdasarkan pendapat ini, Bismillah dibaca sir ketika bacaan sholat sir di sholat zuhur dan asar. Bismillah harus dibaca jahar ketika apa? Sholatnya jahar, ketika sholat subuh, maghrib atau isya. Wa aqwa dalilin li hadzal madhhab haditsu Nu'aim al-Mujammir. Dan dalil yang terkuat yang ada yang digunakan oleh mazhab ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Nu'aim al-Mujammir. Dia berkata, "Shallaitu wara'a Abi Hurairah." Aku salat di belakang Abi Hurairah, kata Nu'aim al-Mujammir. Aku salat di belakang Abi Hurairah, maka Abu Hurairah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sampai selesai. Aku salat di belakang Abi Hurairah dan Abu Hurairah memulai bacaannya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qara'a bi ummil Qur'an. Kemudian dia sempurnakan ummul Qur'an atau Al-Fatihah, al-hadits. Wa fi akhirih qala, dan di akhir salatnya, setelah salat, Abu Hurairah ini berkata apa? Walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang berada dalam genggamannya, demi jiwaku yang berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Inni la asbahukum salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya salat yang aku lakukan adalah salat yang paling mirip dengan Rasul yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya salat yang aku lakukan copy paste kalau bahasa kita sekarang itu dengan dari salat yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat An-Nasa'i wa Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban. Qala al-Hafidz fil Fath, Imam al-Hafidz ini kalau disebut al-Hafidz fil Fath itu berarti Imam Ibn Hajar al-Asqalani. Al-Fath itu apa? Fathul Bari, kitabnya Sahih Al-Bukhari. Apa yang dikatakan oleh Ibn Hajar al-Asqalani, wa huwa asahhu haditsin warada fil jahri bil basmalah. Sesungguhnya ini adalah hadis yang paling sahih yang ada yang membahas tentang hukum membaca al-bismillah dalam keadaan jahar dan dalam keadaan jahar. Yang kedua, pendapat yang pertama, bismillah itu adalah bagian dari Al-Fatihah dan surat-surat yang lain. Yang kedua, annaha ayatun mustaqillatun unsilat litayammuni wa fasli bainas suwar. Sesungguhnya al-basmalah ini adalah ayat. Dia ayat, tapi dia adalah ayat yang tersendiri. Maksud ayat yang tersendiri ini apa? Dia punya fungsi sendiri. Fungsinya apa? Untuk mendatangkan keberkahan dan memisahkan antara satu surat dengan surat yang lain. Dia ayat tersendiri yang fungsinya untuk mendapatkan keberkahan dan apa? Dan untuk memfasal, membedakan antara satu surat dengan surat yang lain. Maka setelah setiap surat biasanya dimulai lagi dengan bismillah. Kalau sudah mulai wailul maghdubi alaihim waladdallin amin, bismillahirrahmanirrahim, berarti udah pindah surat. Selesai dari Al-Fatihah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti dipisah. Setelah bismillah itu berarti surat lain lagi. Ini fungsi bismillah. Jadi dalam pendapat yang kedua ini, bismillah itu memang ayat dalam Al-Qur'an. Tapi dia ayat yang fungsinya untuk apa? Untuk membedakan antara satu surat dengan surat yang lain. Maka dia diletakkan di atas setiap surat.
Dan membacanya di dalam surat Al-Fatihah hukumnya boleh, bal mustahabbah, bahkan sampai hukumnya disunnahkan. Wala yusannul jahru biha, hukum membaca bismillah di sini disunnahkan, tapi pendapat yang kedua ini menyatakan wala yusannul jahru biha, tapi tidak disunnahkan mengeraskan bacaan bismillah ini. Hukum membacanya sunnah, tapi mengeraskannya tidak sunnah. Ini pendapat yang kedua. Li hadits Anas qala, di hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata, "Shallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku telah salat di belakang Rasulullah. Wa khalfa Abi Bakr, aku sudah salat di belakang Abi Bakar. Wa Umar wa Utsman, aku sudah salat di belakang Umar dan Utsman radhiyallahu anhum. Wa kanu la yajharuna bismillahirrahmanirrahim, dan mereka semua tidak mengeraskan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Ini dasar yang digunakan oleh kelompok yang kedua yang menyatakan apa? Membaca bismillah hukumnya sunnah, boleh, tapi apa? Tidak disunnahkan untuk mengeraskan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Rawahu An-Nasa'i wa Ibnu Hibban wa Tahawi bi isnadin ala syarti as-sahihain. Hadis riwayat Imam Nasa'i, Ibnu Hibban, At-Tahawi dengan sanad yang sesuai dengan syarat dari Imam Bukhari dan Muslim. Al-thalith, pendapat ketiga, innaha laysat bi ayah min al-Fatihah wala min ghairiha. Sesungguhnya ini bismillah ini tidak termasuk ayat, baik dalam surat Al-Fatihah ataupun surat yang lainnya. Wa anna qira'ataha makruhatun sirran wa jahran fil fardhi duna an-nafilah wa hadzal madhhabu laysa bil qawi. Dan hukumnya apa? Hukum membaca basmalah di sini apa? Makruh, baik secara sir ataupun jahar. Tapi mazhab ini menurut Syekh Sayyid Sabiq ini pendapat yang paling lemah dibandingkan dua pendapat yang ada di atasnya yang sebelumnya kita sebutkan. Wa qad jama'a Ibnu Qayyim al-Jauziyah bainal madhhab al-awwal wa tsani faqala, karena perbedaan pendapat ini Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengumpulkan dua pendapat ini kemudian digabungkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Dia berkata apa? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajharu bi bismillahirrahmanirrahim, mengeraskan bacaan bismillahirrahmanirrahim taratan, kadang-kadang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Qayyim al-Jauzi, kadang-kadang Rasulullah mengeraskan bacaan bismillahirrahmanirrahim wa yukhfiha akthar mimma yajharu biha. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih sering mensirkan bacaan bismillah ini dibandingkan dia menjaharkan bismillah dalam salatnya. Wala raiba annahu lam yajhar biha daiman fi kulli yawmin wa lailatin khamsa marratin abadan. Dan tidak ada keraguan sedikit pun bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjaharkan bacaan bismillah ini di setiap sholatnya di 5 waktu. Jelas lah 5 waktu nggak mungkin dijahar semua. 3 waktu mungkin. Kenapa? Sholat zuhur dan sholat asar nggak mungkin dijaharkan. Abadan hadaran au safaran, baik dalam keadaan hadir ataupun dalam keadaan safar. Maksudnya apa? Rasulullah tidak mendawamkan membaca bismillahirrahmanirrahim baik dalam keadaan hadir atau mukim ataupun dalam keadaan safar. Wa yufi dzalika ala khulafa'ir
Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan kepada Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali radhiyallahu anhum, Rasulullah membaca di hadapan mereka, membaca sir, bacaan Bismillahirrahmanirrahim dalam salat. Wa ala jumhuri ashabihi, dan di depan khalayak dari para sahabatnya, wa ibadihi fil aqsaril fadilah, dan Rasulullah juga membaca Bismillah dengan sir dan di depan banyak para sahabat-sahabatnya yang lainnya satu masa dengannya. Jadi menurut Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Rasulullah membaca Bismillah jahar. Rasulullah juga membaca Bismillah secara sir dalam salatnya. Tapi Rasulullah lebih sering membaca Bismillah ini secara sir di dalam salat-salatnya. Ini pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kemudian man lam yuhsin fardul qiraah. Gimana bagi orang yang tidak bisa ngaji sama sekali? Al-Fatihahnya berantakan, ngajinya nggak bisa. Apakah sholatnya diterima? Kan banyak yang begini, Pak. Masih banyak yang begini nih, yang kagak bisa Al-Fatihah sama sekali. Hafal, tapi kadang-kadang masih banyak kagak benernya, masih banyak salahnya. Ha masih dibaca ha. Alhamdulillah, merdu tapi salah. Hirabbil alamin, ain dibaca alif, padahal artinya berubah. Itu kalau disebut lahan, itu lahan jali, kesalahan fatal dalam membaca Al-Quran. Kenapa? Karena artinya berubah. Alam dengan alam artinya beda. Alam artinya alam, alam artinya penyakit-penyakit. Nah, ya, beda artinya. Nah, bagaimana hukum sholat orang yang nggak bisa ngaji, atau yang ngajinya berantakan, atau orang yang kalau ngapal Al-Fatihah aja kagak hafal-hafal? Qala al-Khattabi, al-aslu anna as-salata la tajzi. Asalnya bagi orang yang tidak bisa ngaji, itu asalnya sholatnya nggak sah atau nggak mendapatkan pahala. Illa bi qiraati Fatihatil Kitab. Asal hukumnya sholat itu tidak sah kecuali dengan membaca Al-Fatihah. Wa maqulun anna qiraat Fatihatil Kitab ala man ahsanaha duna man la yuhsinuha. Dan apa? Dan harus dibaca dengan cara yang baik, sesuai dengan hukum tajwidnya. Ini sempurnanya, bahwa Al-Fatihah itu sholat itu tidak sah tanpa membaca surat Al-Fatihah secara baik dan benar. Fa idza kana al-musalli la yuhsinuha wa yuhsinu ghayraha min al-Qur'an. Tapi kalau ada orang yang rada aneh, dia nggak bisa baca Al-Fatihah tapi dia baca surat lain, bisa baca surat lain yang lebih mantap daripada surat Al-Fatihah, lebih fasih dari surat Al-Fatihah. Tetap dia baca surat Al-Fatihahnya, tapi apa? Dia tambahkan kana alaihi ayyaqra'a minhu qadra sab'a ayatin. Maka dia membaca setelah surat Al-Fatihah jadi apa? 7 ayat juga. Ya, karena sebagai tambahan dan pengganti dari surat Al-Fatihah. Lianna aula dzikr ba'da Al-Fatihah maka mithlaha min Al-Qur'an. Karena Al-Fatihah sebenarnya tidak bisa diganti kecuali dengan yang semisalnya. Al-Quran 7 ayat, maka gantinya dengan yang semisalnya daripada Al-Quran Al-Fatihah. Wa in kana laysa fi musnihi ay yata'allama syai'an min Al-Quran. Tapi kalau dia tidak mampu mempelajari Al-Quran dengan berbagai alasan, li'anzi fi tab'ihi, karena memang bawaan orok, bawaan lahir dia nggak bisa ngaji, atau su'in fi hifdhihi, atau memang sudah berusaha ngapal tapi kagak bisa-bisa. Ada yang begitu, belajarnya udah telat misalnya, berhati-hati, nyebut huruf sudah susah, ya, nggak bisa lagi ngapal, sudah lemah hafalannya, daya ingatnya cuma, ada orang yang daya ingatnya cuma bertahan berapa menit doang, ngapal habis itu
Awahatin ta'arradalahu, ataupun karena penyakit yang dia derita sehingga dia tidak bisa mempelajari Al-Quran, tidak bisa menghafal Al-Fatihah. Sudah hafal tapi tidak bisa melafalkannya secara baik dan benar. Karena aula dzikr ba'da Al-Qur'ani ma 'allamahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Al-Fatihah enggak hafal-hafal juga, bacaan-bacaan yang diwajibkan dalam sholat dia enggak hafal juga, maka itu bisa digantikan dengan zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa? Minat tasbih wa tahmid wa tahlil. Yang enggak hafal Al-Fatihah, sholatnya tetap sholat. Gimana caranya? Sepanjang bacaan itu dia cuma baca tasbih, tahmid, tahlil. Ya, kalau hafal tasbih baca tasbih. Tahmid enggak hafal ya udah tasbih aja. Subhanallah, 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 subhanallah. Baca itu sepanjang sholat. Atau hafalnya alhamdulillah aja, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah sepanjang sholat. Atau at-tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah dalam setiap sholat. Wa qad rawa anhu sallallahu alaihi wasallam, ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala, telah diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, afdalu dzikri ba'da kalamillah, sesungguhnya sebaik-baiknya zikir setelah kalamullah, setelah Al-Qur'an apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sebaik-baiknya zikir setelah Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu masih sebaik-baiknya zikir. Perbanyak membaca Al-Qur'an, itu zikir yang paling utama. Nah, setelah Al-Qur'an zikir terbaik itu apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wa yu'ayyidu ma dzakarahu al-Khattabi min hadits Rifa'ah bin Rafi'. Ya. Dan yang menjadi penguat apa yang disampaikan Syekh Al-Khattabi ini apa? Hadis yang diriwayatkan oleh Rifa'ah bin Rafi' bahwa Nabiullah sallallahu alaihi wasallam 'allama rajulan as-shalah. Rasulullah pernah mengajarkan seseorang salat. Apa kata Rasulullah? Faqala in kana ma'aka Qur'anun faqra. Kalau engkau hafal dari ayat-ayat Al-Qur'an, maka baca yang kamu hafalkan dari ayat-ayat Al-Qur'an. Wa illa fahmanhu wa kabbirhu wa hallilhu tsumma rka'. Tapi kalau enggak ada yang kamu hafal baik dari Al-Fatihah atau ayat Al-Qur'an yang lain, apa yang harus kamu baca? Maka fahmanhu, pujilah Allah dengan menyebut alhamdulillah, wa hallilhu wa kabbirhu, agungkan Allah dengan menyebut Allahu akbar, wa hallilhu, kemudian esakan Allah dengan menyebut la ilaha illallah, tsumma rka', kemudian kamu ruku. Ya. Kalau enggak hafal Al-Fatihah atau ayat-ayat Al-Qur'an yang lain, baca apa? Alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Setelah baca itu baru ruku. Hadis riwayat Abu Dawud wa Tirmidzi wa hasanah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini hukumnya hadis hasan. Diriwayatkan juga oleh Imam An-Nasa'i wal Baihaqi. Ini rukun keempat daripada sholat. Ya, rukun keempat daripada sholat. Rukun pertama niat, rukun kedua takbiratul ihram, rukun ketiga berdiri melaksanakan sholat fardu, dan rukun keempat membaca surat Al-Fatihah. Nah, yang ada di Indonesia yang mayoritas bermadzhab Syafi'i, Imam Syafi'i menyatakan bahwa Bismillah itu bagian dari Al-Fatihah dan bagian dari surat-surat yang lain yang ada di dalam Al-Quran. Apa buktinya? Enggak ada yang protes sejak zaman dulu sampai sekarang. Enggak ada yang protes ketika Al-Quran ditadwin, Al-Quran ditulis, di atas setiap surat itu ditulis Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Enggak ada satupun yang memprotes tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Padahal enggak mungkin kalau bukan Al-Quran bisa masuk di dalam mushaf yang ditulis sejak zaman Abu Bakar, Utsman, Umar, dan Ali. Itu bahasan kita. Alhamdulillah hari ini kita bahas 2
2 saja sudah 7.20. Isya 7.19. Kok nggak bunyi ya? Oh beda ya. Saya lihat ke sana. Ya, ada waktu 2 menit. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan tentang rukun ke-3 dan ke-4 atau yang lain boleh. Tafadhal. Tafadhal. Tapi yang lain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ditanyakan untuk mengenai gerakan kita setelah sujud kedua untuk bangkit berdiri di rakaat kedua, di rakaat pertama atau di rakaat ketiga ya, ganjil di rakaat. Setelah sujud terakhir kita kan ada yang duduk sejenak dulu, kadang agak lama juga, lalu berdiri. Ada juga ada yang sujud langsung berdiri. Nah, kalau itu kan tidak ada bacaannya ya. Kalau yang duduk dulu sejenak, apakah ada bacaannya? Terus itu termasuk rukun. Hukumnya apa? Hukumnya gitu kan? Ya. Nah, terima kasih. Perjalanan untuk sampai situ masih panjang. Takutnya. Iya. Perjalanan untuk sampai situ masih panjang. Kita baru di bab rukun sholat. Sedangkan pembahasan ke situ nanti masuk bahasa di sunnah-sunnah sholat. Termasuk nanti ada yang disebut jalsah istirahat, duduk istirahat sebentar sebelum berdiri. Nah itu disebut namanya jalsah istirahat. Jalsah istirahat itu hukumnya disunnahkan, tapi jangan 2 jam. Sebentar saja sebelum bangkit untuk berdiri. Nanti lebih detailnya kita akan bahas di sunnah-sunnah. Ini masih banyak. Ya, ketika kita bahas takbiratul ihram aja kita belum bahas. Misalnya takbiratul ihram itu angkat tangan dulu atau takbir dulu Allah baru ngangkat tangan, atau pas ngangkat tangan bareng. Ya, ada kan orang Allah tangannya udah nyampe atas baru nyebut Allahu Akbarnya. Ada orang dari bawah Allah, ya, ada orang Allah tangannya masih belum gerak nyampe atas. Nah nanti itu bahasanya nanti di sunnah-sunnah sholat. Ada apa? Ketika kita membahas tentang raf'ul yadain, mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram dan yang lain-lain. Ada nanti waktunya. Sabar. Ya, insya Allah nanti kalau ada umurnya masih nyampe kita untuk membahas dari sunnah-sunnah sholat. Cukup ya, sudah masuk sholat isya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini mendapat keberkahan, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah kumpulkan kita di majelis ini untuk mengkaji kitab-kitab Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah. Mudah-mudahan ini menjadi jalan bagi kita untuk berkembang kembali bersama nanti bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil firdausil a'la, di dalam surga firdaus yang sangat tinggi, bersama orang yang kita cintai, bersama para sahabat, para nabi dan para rasul. Aku